Baik teman-teman, selamat datang di kelompok 3, di mana anggotanya yaitu anggota pertama dengan Bapak Ahmad Said Hidayat, anggota kedua yaitu dengan Bapak Edwin Suryadi Fajar, anggota ketiga Ika Wandari, dan anggota keempat Agung Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus di mana kasus ini merupakan salah satu tugas calon guru penggerak. Selamat menikmati ya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Baik, menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah.
Nah, untuk segitiga restitusi untuk yang kategori menstabilkan identitas, yaitu Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, untuk soal nomor 3, teman-teman, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Baik teman-teman, di dalam kasus di atas, Ibu Eni memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu dapat ditunjukkan dengan nada-nada kalimat dan ucapan. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, untuk soal nomor 4, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Baik teman-teman, jika saya menjadi Pak Hasan sebagai seorang kepala sekolah, sikap saya adalah mendukung serta mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ibu Santi, karena Ibu Santi telah menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang terjadi di kelas yang saat itu diajar oleh Ibu Eni. Ibu Santi juga secara tepat memposisikan diri sebagai seorang manajer ketika mengatasi masalah yang dilakukan oleh Vivi dan Natalie.